sesudah kita membahas mengenai pen tool, kita akan melanjutkan membahas mengenai stroke dan change type. Apa itu stroke dan change type? Kemarin kita telah membahas mengenai stroke. Saya akan buat sebuah line. Sebentar, change type. Change type stroke. Nah, saya akan membuat line. Stroke-nya ini saya tebalkan supaya kita bisa melihat perbedaannya. Nah, kita akan melihat di sini ada stroke ya, sebuah stroke, garis lurus biasa. Nah, kita bisa merubah model dari garisnya ini seperti apa. Caranya adalah kita perhatikan di atas ini. Di atas, di sebelah kanan di sini ada tulisan uniform dan kemudian di sini ada basic. Ketika kita klik Windows-nya, akan ada model macam-macam di sini. Kita bisa merubah model dari stroke dengan mengikuti dari objek-objek ini. Jadi saya akan tunjukkan perbedaannya. Nah, ini saya rubah dari uniform menjadi with profile. Jadinya garisnya, stroke-nya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Desainnya seperti ini. Jadi model stroke bisa kita rubah. Dari yang dasar kemudian kita rubah-rubah sesuai dengan apa yang ada di sini. Ini bisa menghasilkan efek desain yang berbeda ketika kita aplikasikan di berbagai macam desain dan kita bisa melakukan sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini kita juga bisa merubah modelnya. Misalnya kita mau memberikan cargol, efek cargol, jadi dia ketika kita klik stroke-nya menjadi seperti ini. Saya besarkan supaya terlihat. Jadi dia stroke-nya seperti kita menulis di itu ya, kita menulis di papan tulis pakai kapur ya seperti ini. Di sini kita juga bisa merubah lagi jenis-jenis stroke. Ada banyak, misalnya kalau misalnya di sini oval, kita bisa mendapatkan efek seperti kita menulis kaligrafi. Jadi misalnya nih saya akan mencoba membuat objek dengan menggunakan pen tool, saya akan membuat huruf L tetapi dengan efek di sini oval ya teman-teman. Misalnya saya punya objek seperti ini. Ketika uniform dia modelnya seperti ini, biasa saja ya. Tetapi ketika kita rubah modelnya menjadi mungkin oval, dia bisa saya besarkan biar agar lebih terlihat. Dia menjadi agak sedikit berbeda. Ini yang oval, ini ini saya rubah menjadi biasa saja modelnya, basic. Ini saya besarkan supaya terlihat bedanya. Ini yang agak oval. Ini yang saya ganti menjadi cargol, efek cargol. Jadinya seperti ini. Nah, teman-teman bisa mencoba sendiri untuk stroke ini sehingga teman-teman bisa semakin memperdalam basicnya. Kita akan melanjutkan materi mengenai create outline. Apa itu create outline dan apa fungsinya? Sekarang untuk mempermudah mempelajari create outline, saya akan membuat objek bintang. Saya akan membuat objek bintang, kemudian saya akan mewarna bintang ini dengan warna biru dan kemudian stroke-nya ini akan saya buat berwarna merah saja agar lebih terlihat kontrasnya. Oke. Sekarang kita punya, saya besarkan stroke-nya. Saya punya objek bintang ya dengan stroke berwarna agak ungu. Kita bisa membuat stroke bintang ini menjadi sebuah outline. Caranya adalah objek expand. Ketika kita objek dan expand, maka akan ada pilihan seperti ini. Expand, fill, and stroke. Kita centang saja kemudian kita oke. Apa yang terjadi? Kita perhatikan teman-teman, dia menjadi sebuah grup. Kita tinggal klik kanan, ungroup, dan kemudian kita pilih. Perhatikan, tadi kita mempunyai satu objek bintang dengan stroke. Kemudian kita ketika kita expand,
kita mempunyai dua. Yang pertama adalah outline dari bintang ini yang tadinya stroke, dia telah menjadi satu objek atau satu pet baru, satu objek baru, dan dia terpisah dari yang sebelumnya. Paham ya teman-teman? Jadi stroke-nya berubah menjadi objek atau pet. Ini jika kita berikan stroke lagi, kita beri stroke, dia juga akan mengikuti objek yang baru. Misalnya saya beri stroke berwarna biru ya. Oke, saya besarkan stroke-nya. Nah, terlihat ya, dia menjadi seperti ini. Ini saya jadinya seperti ini. Apakah terbatas hanya pada line saja? Jawabannya tidak. Expand ini atau create outline ini juga bisa kita aplikasikan di dalam font atau tulisan. Saya akan copy tulisan create outline ini, kemudian saya ganti saja tipenya menjadi mungkin papyrus saja ya. Kemudian kita perhatikan ini. Di sini saya mempunyai papyrus dan dia dalam bentuk font atau dalam bentuk teks. Ketika kita dalam bentuk teks, kita masih bisa rubah atau double klik dan kemudian kita rubah teksnya. Teks. Tetapi ketika kita create outline, kita jadikan expand file objek, expand, kemudian kita oke. Dari yang semula teks yang masih bisa kita edit, kita tidak bisa mengedit lagi karena setiap teks sudah menjadi path. Dia sudah menjadi sebuah path. Jelas ya teman-teman, dia menjadi sebuah path. Atau menjadi sebuah objek. Sampai sini jelas ya teman-teman. Oke. Kita akan melanjutkan di yang berikutnya, di materi berikutnya, yaitu type tool. Saya hapus dulu agar lebih mudah. Sekarang kita akan membahas mengenai type tool. Shortcut untuk type tool ini T. Dari tadi teman-teman sudah melihat saya mengetik ya. Tentunya sudah tidak asing, di sini ada huruf T. Type tool ini sangat umum sekali digunakan. Ketika kita klik, ada bermacam-macam jenis dari type tool, mulai dari type tool standar, area type tool, type on a path, vertical type tool, vertical area type tool, dan vertical type on a path tool. Apa itu dan apa fungsinya? Ya, kita akan bahas. Saya akan keluarkan dulu Windows-nya. Yang pertama dari type tool sendiri, ketika kita klik, ya kita bisa bebas mengetik. Nah, kita bisa mengetik bebas dengan menggunakan type tool ini, dan kemudian ketika kita melihat, kita bisa merubah di sini. Ada karakter di sini, kita bisa merubah jenis fontnya di sini, atau kita bisa keluarkan Windows-nya dengan cara Ctrl T. Maka kita akan ada Windows baru yang berisi karakter, paragraf, dan open type. Nah, di sini kita bisa mengedit jenis-jenis font dan lain sebagainya. Untuk mengeluarkan Windows-nya, kita tekan, tertekan Windows, kita tekan Ctrl T untuk mengeluarkan Windows-nya. Ini agar tidak mengganggu, saya akan close saja di sini. Untuk mengeluarkan Windows karakter ini bisa kita setting di sini Ctrl T. Nah, di sini ada beberapa jenis area type tool sesuai dengan namanya area type tool. Cara menggunakannya adalah kita membuat sebuah pad terlebih dahulu. Saya akan buat pad yang elips saja. Saya kasih warna hitam saja supaya saya beri warna hitam, dan kemudian kita pilih area type tool dan kemudian kita klik di dalam padnya, maka dia akan kelihatan seperti ini. Mengetik bebas adalah bebas spasi adalah unik. Misalnya seperti ini. Text tool.
titik spasi. Ya, ini saya bisa copy paste. Hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan ketikan yang mengikuti bentuk dari path. Nah, ini jika misalnya kita mau penuhkan ini sehingga dia bisa penuh, lingkaran penuh, kita bisa atur di paragraf. Kita bisa mungkin justify. Nah, jadinya seperti ini. Ini untuk di dalam paragraf ini sama seperti yang biasa kita lakukan. Biasanya program Microsoft Word ini bisa kita atur model paragrafnya seperti apa. Kemudian kerningnya masuknya seberapa bisa kita atur sendiri. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Di sini ada ukuran dari font-fontnya, teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Kemudian saya akan melanjutkan membahas di type on a path tool. Apa bedanya dengan yang tadi? Ya, saya akan membuat satu objek dari pen tool saja. Tadi teman-teman sudah mempelajari pen tool. Nah, saya akan buat seperti ini. Saya buat stroke saja. Ini saya besarkan supaya kelihatan stroke-nya ya. Saya memiliki objek seperti ini. Kemudian saya pilih type on a path. Dan kemudian ketika saya klik, coba mengetik bebas. Nah, dia akan mengikuti sesuai dengan path-nya. Ini saya besarkan saja ya supaya lebih terlihat jelas. Nah, teman-teman perhatikan. Saya besarkan saja. Ini juga path-nya saya besarkan. Nah, teman-teman perhatikan. Kita bisa mengedit path-nya yang sudah kita buat dengan menggunakan direct selection tool ini. Tinggal kita klik saja titik yang sudah kita buat, kita bisa mengedit ini. Sebentar, saya akan rubah. Nah, kita bisa mengedit. Nah, saya besarkan saja supaya terlihat. Kita juga masih bisa mengedit path yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian ketika kita kembalikan di tab on a path tool, kita pilih direct selection tool, kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat ada handle-nya ya teman-teman. Handle ini fungsinya untuk apa? Kita bisa menggeser-geser tulisan kita. Ini juga bisa kita geser di ujungnya, handle yang ujungnya ini kita bisa menggeser seperti ini. Nah, kita bisa bebas menggeser, kita bisa naikkan dan turunkan. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, kalau sampai di sini jelas, silakan teman-teman mencoba sendiri dan kemudian saya akan melanjutkan. Teman-teman boleh pause video ini jika misalnya dirasa terlalu cepat. Oke, sekarang saya akan melanjutkan di vertical tab tool. Ketika saya memilih vertical tab tool, maka yang terjadi adalah seperti ini. Nah, vertikal. Jadi kita menulisnya ke bawah. Demikian juga dengan vertical area tab tool. Sama seperti yang tadi. Kita buat satu objek. Kemudian saya pilih vertical tab tool. Mengetik vertikal. Misalnya seperti ini. Saya kecilkan saja. Nah, seperti ini. Nah, saya copy paste. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian paragraf saya atur kurang lebih menjadi seperti ini. Nah, kita bisa mengetik secara vertikal. Perbedaannya hanya tadi secara horizontal dan vertikal, modelnya vertikal. Juga sama dengan yang terakhir, vertical type on a path tool. Saya akan buat sebuah path, mungkin bintang lagi. Kemudian saya gunakan ini. Saya paste saja ketikannya, jadinya seperti ini hasilnya.